Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Sekali lagi saya mau sapa setiap kita, shalom. Shalom. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang saya percaya bahwa setiap kita melihat ini sebagai suatu kebanggaan. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang bangkit. Dia melawan maut dan dia adalah Tuhan, juru selamat pribadi setiap kita. Amin. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Kami terkagum akan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kau Allah yang bangkit melawan maut. Kau buktikan kuasa kebangkitan-Mu. Termulia Kau Tuhan, sungguh Kau Allah yang hidup. Termulia Kau Allah, sungguh Kau Allah yang hidup. Dimuliakan Kau Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ditinggikan Kau Tuhan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta.
Bapak Ibu, mari bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan. Mari bawa ucapan syukurmu yang terbaik bagi Dia, Allah yang sudah bangkit. Dia bangkit melawan maut. Amin. Thank you God. Kaulah Raja yang kami tinggikan. Segala pujian bagimu, hormat kemuliaan Tuhan. Come on, sama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Anugerah kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah penguatanku, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Raja. Come on. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Anugerah kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah penguatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Raja. Kaulah kami, Kaulah yang percaya sampai selama-lamanya. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Anugerah kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah penguatanku, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Raja. Bertahta Kau Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan beri kita kuasa. Amin. Dan Tuhan punya kuasa kebangkitan.
Tuhan. Kami telah melihat pengorbanan-Mu atas kami. Kami telah menyaksikan Tuhan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat pujian Dia dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
Bapa yang baik, kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk hari yang Kau beri. Kami masih ada dan kami masih bisa beribadah bersama. Sekalipun di dalam rumah kami masing-masing yang Tuhan sudah berikan. Kepada setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu, masing-masing keluarga. Dan juga saudara-saudara kami yang hari ini dimanapun berada yang bisa mengikuti acara ini. Tuhan, kami rindu mendengar sabda-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami hari ini. Lewat firman-Mu yang hari ini memberikan kepada kami sebuah pengertian, pencerahan yang baru dan penguatan lagi atas kami. Kami mau memperingati hari ini makna daripada kenaikan Kristus kembali ke surga. Kami mau belajar tentang hal itu Tuhan. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Dan Kau menyucikan, menguduskan semua kami dengan darah. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku semuanya yang hari ini masih berada di rumah, saudara-saudara yang luar biasa mengikuti ibadah kita sampai hari ini. Luar biasa kita masih bisa beribadah dan hari ini memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan kita akan belajar tentang kebenaran ini, apa maknanya bagi kita. Namun sebelum saya memulainya, kembali saya mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudaraku semuanya bahwa saudara dan saya sedang beribadah. Jadi biarlah sikap kita adalah sikap hati yang beribadah, bukan sebagai penonton atau hanya menjadi menonton saja. Dan saya rindu Bapak Ibu saudara-saudaraku mendapat lagi pencerahan-pencerahan baru pada hari ini. Haleluya. Saudara-saudara, setelah Yesus mati dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, ada rentan waktu sampai kemudian dia naik ke sorga. Saudara-saudara, pada waktu Yesus mau mati, murid-muridnya semuanya pada sedih. Padahal Yesus sudah berkata bahwa aku akan bangkit. Tapi murid-muridnya tidak menangkap akan apa yang Yesus katakan itu. Oleh karena memang di dalam hati mereka, mana mungkin seorang manusia itu bisa bangkit. Jadi mereka berpikir bahwa Yesus mati dan mereka kehilangan pengharapan, kehilangan yang namanya sukacita. Sebelumnya mereka bersemangat sekali bersama Yesus mengikut Tuhan, tetapi kemudian ketika Yesus mati, saudara-saudaraku, muridnya semua tercerai-berai. Dan yang lama, di mana mereka melakukan pekerjaan yang lama, mereka kembali lagi ke situ. Murid-muridnya yang nelayan, mereka kembali lagi menjadi nelayan. Mereka kembali lagi, saudara-saudaraku. Di dalam kesedihan mereka, di dalam sebuah kekalutan hati itulah, ketika Yesus bangkit, maka mereka mendapatkan sesuatu yang baru. Mereka seperti memperoleh suatu pengharapan yang luar biasa kembali. Dan Yesus menunggu 40 hari baru dia naik ke sorga. Jadi ada 40 hari rentan waktu antara kebangkitannya setelah dia bangkit sampai dia naik ke sorga. Saya perlu menyampaikan ini supaya kita bisa tahu dan bisa menangkap sesuatu pesan nantinya lagi. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ketiga dikatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Haleluya. 40 hari. Kenapa Yesus harus berulang-ulang menampakkan diri kepada banyak orang? Dan kalau kita membaca 1 Korintus 15 ayat yang ke-6,
Ada kurang lebih 500 orang katanya. Yesus menampakkan diri. Gunanya saudara-saudaraku untuk menguatkan iman mereka semuanya. Dan Yesus menyampaikan sebuah berita tentang kerajaan Allah. Berbeda dengan kerajaan dunia ini. Dunia ini akan binasa dengan segalanya apa yang di dalamnya. Tetapi kerajaan Allah tidak binasa dari dahulu sampai selama-lamanya. Kekal adanya. Jadi saudara-saudaraku, luar biasa sekali. Waktu Yesus menyampaikan kepada mereka, menampakkan diri, memberi penguatan, Yesus sedang mengatakan, jangan kamu itu menjadi orang yang berduka cita. Jangan kamu menjadi orang yang selantiasa menjadi sedih saja oleh karena apa yang terang terjadi atau yang sudah terjadi. Menarik sekali saudara-saudaraku, Yesus juga sebelum dia terangkat ke surga, dia menyampaikan ini, ayat yang ke-6, Kisah Rasul pasal 1. Mari kita lihat lagi. Bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada suatu janji yang Tuhan mau berikan, bahwa mereka akan menjadi saksinya Tuhan. Lalu Bapak Ibu harus mengerti satu hal penting. Ngapain dia ke surga? Untuk dia pulang kembali ke surga, kembali lagi ke sana. Apa maknanya itu? Dia kembali ke surga, meninggalkan murid-muridnya naik, melewati awan dan terus naik sampai ke surga. Apa maknanya itu? Ngapain dan untuk apa dia ada di surga? Berangkat pergi ke surga. Ingat saudara-saudaraku, bahwa Yesus itu kenapa dia berangkat ke surga, pergi kembali ke surga? Karena dari sanalah asalnya. Yang pertama Bapak Ibu harus tahu bahwa Yesus itu bukan berasal dari dunia ini. Dia berasal dari surga memang. Beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan dari surga, turun ke bumi menjadi manusia. Jadi memang asalnya dari sana. Mari kita lihat Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yohanes 14 ayat pertama sampai yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Haleluya saudara-saudaraku. Amin. Yesus mengatakan, aku pergi ke situ. Artinya dia kembali kepada Bapa. Di rumah Bapakku katanya banyak tempat tinggal. Jadi yang pertama yang Bapak harus tahu, Bapak Ibu dan kita semua harus mengerti bahwa Yesus berangkat dan pergi kembali ke surga karena dia berasal dari sana. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berangkat ke sana. Ayat ini mengatakan
menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Tahukah saudara-saudaraku, apa artinya menyediakan tempat bagi kita? Oh saudara-saudara, kalau kita punya hari ini seorang tamu yang memang kita nanti-nantikan, tamu penting. Lalu kalau di dalam sebuah pertemuan dia memang dinantikan, karena memang tamu yang penting, apa yang dilakukan saudara-saudaraku? Akan disiapkan tempatnya, tempat duduknya. Kalau dia memang tamu penting, akan disiapkan ruangan yang sangat bagus untuknya. Jadi sebenarnya pengertian Yesus menyediakan tempat bagi kita, itu artinya Dia menghargai kita sebagai orang penting di dalam kerajaan sorga. Amin saudara-saudaraku. Jadi menyediakan tempat, sekali lagi, karena Tuhan menghargai semua jerih lelah kita dan Tuhan menganggap kita orang penting. Wow saudara-saudaraku, itu sebabnya setialah engkau sampai akhirnya. Sungguh-sungguhlah engkau di dalam Tuhan sampai akhirnya, karena Tuhan menghargai engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaannya, kalau kita hari ini maunya kita sama seperti Kristus untuk datang, untuk berangkat naik ke sorga, sama seperti itu juga kita nanti mau ke sana. Karena katanya ayat ini mengatakan, apabila aku telah pergi ke situ, maksudnya di surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang lagi membawa kamu ke tempatku. Berarti saudara-saudara dan saya perlunya kita mengerti bahwa sampai ke sana bersama dengan Tuhan, itu artinya saudara harus yakini, saudara harus percayai bahwa Tuhanlah juru selamat Anda yang akan membawa Anda ke sana. Nah sekarang saya kasih ilustrasi penting. Seandainya ada orang yang belum bertemu dengan saya, belum pernah mengenal saya, lalu kemudian ada orang yang mengatakan kepadanya, ayo kita pergi ke kampungnya Pak Bangun. Di sana banyak jeruknya, banyak buah-buahan, sayur-sayuran. Nanti di kampungnya itu enak. Tapi orang itu jangankan keluar dari Pulau Nias, orang itu keluar dari kampungnya saja pun tak pernah. Tapi dia mengatakan mau ke kampung saya. Orang itu sendiri tidak pernah mengenal saya. Orang itu hanya taunya ya dari jauh, mungkin lewat video, mungkin kata orang. Saya tanya, apakah saudara percaya? Apakah saudara mau dengan orang yang seperti itu? Tentunya tidak akan mau. Kenapa? Karena dia bukan berasal dari sana. Halo, dia bukan berasal dari sana, dia bukan berasal dari kampung saya. Tapi coba kalau saya yang mengajak saudara, ayo ke kampung saya rame-rame, gratis lagi. Ada banyak makanan di sana. Pasti saudara mau. Kenapa? Karena saya berasal dari sana. Kenapa saya berasal dari sana? Ya saya memang tahu jalannya. Saya lahir di sana. Saya hidup dulunya di sana. Saya tahu saudara-saudara saya, keluarga saya kenal siapa di sana. Jadi saudara-saudaraku, jangan kau mau percaya dengan orang yang tidak tahu jalannya. Halo, dengar baik saya mau katakan. Jangan kau mau ikuti orang siapapun, nabi katanya, yang hebat katanya pun, tapi dia tidak pernah ke sana, tidak tahu jalan ke sana. Sampai-sampai dia pun belum tentu masuk di sana, masih didoa-doakan juga terus sampai hari ini. Ngapain kau mau ikut orang yang seperti itu? Kau harus ikuti orang yang memang berasal dari sana, dari surga. Jadi apa yang kau lakukan? Tinggal kau percayai saja dan ikut dia di dalam hidupmu. Percayakan hidupmu. Sudah, dia akan membawa engkau pada akhirnya di sana. Karena Yesus berkata, supaya di mana aku berada,
di situ pun engkau ada. Wes, luar biasa saudara-saudaraku. Yesus ingin kita bersama dengan Dia dan diberikannya kita tempat di sorga. Luar biasa sekali. Dia menghargai kita. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang hari ini mengalami kesusahan, kita mengalami penderitaan dan banyak sekali hal-hal yang mungkin hari ini membuat kita galau, kesedihan. Jangan lupa, kalau engkau setia di dalam Tuhan, engkau tetap mempercayakan dirimu kepada Tuhan, yakinlah tempat disediakannya. Karena apa? Dia menghargai kepercayaanmu itu. Dia sangat menghargai. Pada seminggu yang lalu saya dalam renungan gembala saya bagikan, ketidakpercayaan Anda membuat ketiadaan mukjizat di dalam hidup Anda. Ketidakpercayaan itu akan membuat saudara dan saya semakin kacau hidup saudara. Jadi ayo taruh dalam dirimu saudara-saudaraku, bawa dalam dirimu hari ini dengan berkata, Tuhan, aku mau tetap mengingat dan percaya. Aku mau tetap berjalan di dalam Dia. Katakan pada Tuhan, aku mau Tuhan tetap bersama dengan Engkau. Saatnya akan tiba, Dia akan datang kembali. Berarti saudara-saudaraku, salah satu hal yang penting yang harus saudara tahu, kalau kita bandingkan dengan Kisah Rasul pasal 1 tadi, bahwa Dia juga nanti akan datang kembali. Sama seperti Dia naik terus naik, maka kita juga akan sama seperti itu juga nanti. Maka saya yakin dan saya percayai dalam diri saya, kalau saya tetap setia pada Tuhan, Tuhan menyediakan tempat bagi saya. Haleluya. Efesus 2 ayat yang ke-6 berkata, Efesus 2 ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, dari ayat ini saya mau sampaikan, kenapa Yesus naik ke surga? Yang pertama, karena memang Dia dari sana. Kalau Dia dari sana berarti Dia Tuhan. Jangan lupa, Dia Tuhan. Dia pencipta juga. Dia turun ke bumi menjadi manusia. Jadi Tuhan menjadi manusia. Dan Dia kembali ke sana. Dia menyatakan memang Dia adalah Tuhan. Dan yang kedua, Dia kembali ke sana, kembali ke surga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Amin saudara-saudaraku. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 62 menjelaskan juga. Yohanes 6 ayat 62. Dan bagaimanakah jika lihat anak manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Nah, ke tempat di mana sebelumnya Ia berada, yaitulah di dalam sorga, karena Ia berasal dari sana. Yohanes 3 ayat 13 dikatakan lagi. Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Perhatikan baik-baik. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia itu, menunjukkan Yesus kita. Jadi gak ada. Jangan percayai semuanya yang lain yang mengatakan bahwa oh ini luar biasa, ini dia berbuat baik, ini begini, ini begitu, ajarannya bagus. Bohong semuanya. Karena dia tidak bisa membawa Anda ke sorga. Tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian, semuanya masih mudah-mudahan saja. Gak ada itu kepastian. Tapi Yesus ada sebuah kepastian di dalam Dia. Lalu selanjutnya, kalau kita membaca lagi saudara-saudaraku dari kisah para rasul tadi, bahwa ternyata Yesus mengatakan kamu harus tunggu di Yerusalem. Kamu harus menerima kuasa itu. Nah, bahasanya di situ, kata kuasa itu berbicara tentang dunamos. Dari kata dunamos muncul kata dinamit, dinamika. Bergerak terus, luar biasa. Bagaimana mereka bisa memperoleh itu? Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun. Jadi
dengan berangkatnya Yesus kembali ke sorga, selanjutnya pekerjaan yang melanjutkan pekerjaan selanjutnya itu adalah kita atau murid-murid Yesus pada saat itu. Namun bagaimana mungkin mereka bisa mengerjakannya sendiri, sementara Tuhan mereka, sementara pengajar mereka, juru selamat mereka sudah berangkat pergi kembali ke surga. Tapi Yesus berkata, kamu tunggu. Apa yang terjadi? Saya rindu kita membaca beberapa ayat penting. Yohanes 16 ayat 7 dan seterusnya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berharga bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi waktu sudah naik ke surga, saudara-saudaraku, dijanjikan Tuhan penghibur, diutus, itulah Roh Kudus. Kenapa dikatakan penghibur? Karena Yesus sudah pergi, murid-muridnya berduka. Waktu Yesus mati saja murid-muridnya semua berduka. Semua pada kebingungan, kehilangan pegangan. Tapi Yesus berkata, akan ada seorang penolong yang lain. Kalau di dalam ayat yang lain kita baca, yang menghibur, Roh Kudus itu dicurahkan, penghibur. Kalau kita melihat Yohanes 14, kita lihat lagi ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Wow, Yesus tidak ingin murid-muridnya menjadi yatim piatu, artinya kehilangan pegangan, kehilangan arah, karena tidak lagi punya orang tua, begitu ya. Tapi Yesus berkata, akan datang seorang penolong yang lain. Jadi ada penghibur, itu juga Roh Kudus. Penolong yang lain itu juga berbicara tentang Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dicurahkan, turun, diutus dari surga. Roh Kudus yang juga adalah Allah itu turun. Untuk apa? Saya mau beritahu, salah satu yang terpenting yang harus dilakukan di dalam dunia ini. Ingat baik-baik, tugas pelayanan Yesus sudah selesai, dia kembali. Maka tugas pekerjaan pelayanan selanjutnya diberikan Tuhan kepada gerejanya, kepada umat Tuhan yang percaya, kepada murid-muridnya. Lalu mereka tidak punya pegangan. Siapa? Roh Kuduslah yang akan menolong mereka. Roh Kuduslah yang akan menghibur mereka. Bayangkan saudara-saudara, Yesus berkata Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti seekor domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16 bilang, kamu itu akan diutus seperti seekor domba ke tengah serigala. Bagaimana saudara-saudaraku? Mengerikan sekali. Diutus ke tengah-tengah serigala. Tapi apa yang membuat para rasul-rasul waktu itu, murid-murid Tuhan waktu itu, tidak pernah merasa takut dan gentar? Mereka merasa bahwa itu memang tugas mereka, sukacita mereka mengerjakannya. Saudara-saudara, itu karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri mereka, menyertai mereka kemanapun pergi. Saudara-saudara,
menghibur mereka di saat mereka susah, menolong mereka pada waktu itu. Bayangkan, kekristenan, saya mau beritahu, sampai pada abad ketiga, 300 setelah Masehi, itu penganiayaan itu mengerikan sekali. Kekristenan itu bukan saja bicara minoritas, tetapi juga dianggap manusia kelas 3 yang tidak ada arti dan tidak berharga. Bayangkan orang-orang Roma, kekaisarannya pada waktu itu sangat mengolok-ngolok yang namanya kekristenan. Pengaruh kekristenan itu terus tetap berjalan, tetapi di dalam penganiayaan besar-besaran. Namun saudara-saudaraku, ketika Raja Konstantin berlutut di hadapan Yesus dan mengakui Yesus adalah Tuhan, maka sejak saat itu, saudara-saudara, kekristenan mulai naik dan terus naik, menjadi berguna, berarti, martabatnya naik. Tapi tahukah Anda, 300 tahun itu sebelum Raja Konstantin tadi itu menjadi pengikut Kristus, apa yang terjadi? Murid-muridnya dan semua orang-orang percaya banyak mengalami martir, mati syahid karena megang iman keyakinannya pada Yesus. Dan sungguh sangat menyedihkan. Tetapi apakah mereka bersungut-sungut? Apakah mereka marah dengan Tuhan? Apakah mereka menjadi orang yang membuang kehidupan kekal yang sudah didapatkan dari pengorbanan Yesus? Mereka tidak. Mereka tidak mau keluar dan jauh dan lari dari kepercayaan mereka pada Yesus. Mereka terus berjalan. Sekali lagi, mengapa? Pada ayat yang ke-8, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Wow. Kamu akan menjadi saksiku. Ya, saksiku. Luar biasa sekali. Kamu akan menjadi saksiku. Kata saksi di situ lebih kepada bahasa aslinya martus atau martir, berani mati, saudara-saudaraku. Itu kalau Roh Kudus turun pada saat dimana mereka percaya itu. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, maka Roh Kudus diturunkan menjadi penolong, penghibur, menguatkan dan menyertai kita semuanya. Maka tugas pelayanan, ingat baik-baik, Yesus sudah naik ke sorga. Tugas pelayanan sangatlah diharapkan gerejanya, kita semua yang percaya, melanjutkan terus sampai dia nanti datang kembali di udara menjemput kita semuanya. Haleluya. Kalau begitu saya simpulkan. Dengan cepat saya mau katakan kepada saudara hari ini. Apa makna daripada kenaikan Kristus itu untuk kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa Yesus berasal dari sana dan menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dan yang kedua, dia ada di surga menyediakan tempat bagi kita. Tempat itu artinya menghargai kita, diberikannya tempat bagi kita. Lalu kemudian yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus turun menjadi penolong, penghibur bagi kita, menyertai semuanya kita. Dan yang terakhir, saya beritahu pada saudara, tugas pelayanan. Selanjutnya tugas pelayanan itu diberikannya kepada gerejanya, kepada kita semua yang percaya. Jadi jangan berhenti. Jadi kalau Anda berkata, oh saya memperingati kenaikan Yesus ke surga, dengar baik. Itu artinya Anda dan saya harus tetap setia melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Pada yang terakhirnya nanti, dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Dan kita akan berjumpa dengan dia di dalam kerajaan surga. Haleluya saudara-saudaraku.
Milikilah hari ini sebuah keyakinanmu di dalam Tuhan, bahwa sebenarnya engkau adalah orang yang dihargai Tuhan. Tak kalah hari ini kau mungkin mengalami kesedihan dan mungkin duka cita, ingatlah ada Roh Kudus yang menghibur saudara dan menolong saudara melanjutkan segala sesuatu perjalanan hidup di dunia ini. Dan bersama Tuhan, bersama Roh Kudus akan membuat engkau kuat dan tetap bersemangat mengerjakan segala sesuatunya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang kepadanya hari ini. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Meneguhkan kami. Membawa kami kepada sebuah pengertian yang baru lagi. Bahwa sesungguhnya kenaikan-Mu ke surga mengingatkan kami semua bahwa kami tidaklah sendirian di dalam dunia ini. Kami dihibur, kami ditolong, dikuatkan melalui Roh Kudus yang sudah ada dalam dunia. Roh Kudus, kami minta hari ini, kuatkanlah kami, hiburkan kami hari ini. Roh Kudus, tuntunlah kami. Semua jemaat Tuhan yang hari-hari ini ada dan berjalan di dalam dunia, teguhkan kami. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah.
Kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami Tuhan, hiburkan kami Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, hibur kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup, menguatkan kami kembali, mengingatkan kami, memberi pencerahan. Biarlah kami bisa mengerti dan memahami makna dari kenaikan Yesus ke surga di dalam hidup kami sehari-hari. Kami bisa semakin mengerti bahwa Tuhan sangat menghargai kami yang percaya dan sungguh setia. Diberikannya tempat bagi kami di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Dan biarlah kiranya umat-Mu hari-hari ini melanjutkan tugas pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Melanjutkan itu terus, menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan biarlah kami bisa mengerjakan tugas pelayanan sampai nantinya Tuhan datang kembali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk janji-Mu, firman-Mu ya dan amin. Kami mengucapkan syukur. Tuhanlah yang lebih lagi memberi kami pengertian, lebih lagi kami bisa menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Engkau akan lebih bagi berbicara dalam setiap hati, dalam setiap diri umat-Mu hari-hari ini, yang mendengarkan program ini, yang mendengarkan lewat channel yang hari ini kami sama-sama beribadah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya ya. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan beri penghibur yang luar biasa kepada setiap kita yang percaya. Amin. Bapak Ibu di rumah, saat ini kita akan memberi, dan kita akan terus memuliakan Tuhan, meninggikan Allah kita. Mari berikan yang terbaik, persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Mari kumpulkan persembahan kita di rumah kita masing-masing. Sambil kita mengangkat pujian. Kerahkanlah kekuatan-Mu
biasa sekali ibadah kita pada hari ini. Tuhan berkati kita semuanya. Sebagai sebuah pengumuman bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk kita yang ada di dalam jemaat gereja Kristen Baitani Growing Impacting Community di Gunung Stoli, maka kami mau sampaikan bahwa program kita untuk menyalurkan lagi bantuan kita dalam aksi GKB Peduli akan kita lakukan lagi untuk tahap yang kedua. Dan oleh karena itu tentunya berharap sekali kita kembali bisa memberikan apa yang bisa kita beri dalam bentuk barangkah atau uang untuk kita bisa membelikan bahan-bahan sembako kembali untuk kita salurkan kepada yang membutuhkan. Untuk tahap 1 kemarin sebulan yang lalu, tahap yang pertama lebih banyak kepada saudara-saudara kita yang tukang-tukang becak, yang kemudian tugas parkir, lalu ibu-ibu yang kerjanya cuci pakaian di rumah-rumah orang atau di tetangganya. Memang demikianlah susahnya pada saat hari-hari ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Namun untuk tahap yang kedua ini, saya berharap kita akan memberkati sebagian besarnya tentunya. Lebih besar kita mau memberkati para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang hari-hari ini juga mengalami kesusahan, kesulitan. Baik itu yang ada di desa-desa dan pun yang ada di kota ini yang memang mengalami kesulitan. Saudara-saudara, saya rindu dan mengajak saudara hari ini bisa menyisihkan dana saudara untuk saudara bisa memberkati saudara kita yang lain. Itu hal yang pertama, dan minggu depan kita bisa kumpulkan bersama dan Bapak Ibu Saudara-saudara bisa membagikannya, menyerahkannya kepada sekretariat, atau Bapak Ibu perlu rekening gereja untuk menyalurkannya. Bapak Ibu boleh mau WhatsApp kami atau mau WA kami secara pribadi, ataupun bisa di dalam slip persembahan yang selalu di situ sudah ada tertera rekening gereja kita. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, dana yang saudara bagikan dan salurkan akan kita sampaikan dan kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya rasa itu saja. Tuhan memberkati kita semua, sebuah pengumuman, dan berdoalah terus untuk bangsa kita. Berdoalah terus, tetaplah berdoa untuk pandemik daripada virus corona bisa cepat selesai, cepat berhenti. Berdoalah kepada pemerintahan kita, berdoa kepada para medis, perawat, dokter yang hari ini ada di depan untuk bisa menolong semua yang sudah terinfeksi. Dan biarlah kiranya semuanya kita tetap semangat di dalam menjalani hari-hari kita. Mari kita naikkan doa kita. Kita bernyanyi bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, datang kepada Dia. Memuji kebesaran-Mu, Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu untuk ibadah kami pada hari ini.
Dan biarlah kiranya ibadah ini mendatangkan sukacita bagi setiap kami, memberikan kami penguatan, dan kami disegarkan kembali, kami diberi semangat yang baru. Kami yakin bahwa Yesus yang sudah naik ke surga menyemangati kami senantiasa, karena Roh Kudus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tak lupa berdoa hari ini untuk bangsa ini, berdoa untuk Indonesia. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu. Mohon belas kasih-Mu Tuhan untuk bangsa ini. Engkaulah yang selalu menganugerahkan kepada kami kasih karunia-Mu. Kau yang memimpin bangsa ini, melindungi bangsa ini. Dan kami menyerahkan seluruhnya keberadaan bangsa ini dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan hari ini. Presiden kami, wakil presiden, para menteri semuanya, semua ada di dalam penjagaan Tuhan, semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Kuatkan mereka, beri hikmat, kekuatan, kesehatan untuk mereka bisa menyelesaikan segala tugas tanggung jawab. Dan biarlah Tuhan, bangsa kami terbebas dari pandemik virus. Kami berdoa untuk juga Sumatera Utara. Kami berdoa untuk Nias ini juga. Berkati semua Tuhan. Roh takut akan Tuhan melanda kami. Dan kami serahkan seluruhnya, keberadaan setiap kabupaten kota. Campur tangan-Mu juga Tuhan, supaya Tuhan bekerja luar biasa. Kami berdoa hari ini untuk para medis, dokter, perawat, semua di dalam setiap instansi, rumah sakit, kesehatan, apapun bentuk, bagaimanapun bentuknya. Kami doa Tuhan, teguhkan mereka hari ini, kuatkan, dan berkati mereka di dalam melakukan banyak tugas-tugasnya. Keluarga mereka, anak, suami, istri, semuanya Tuhan jagai. Lindungi mereka Tuhan. Dan kiranya mereka tetap berpengharapan kepada-Mu. Engkau sendiri yang akan memberikan kepada mereka berkat-berkat berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami berdoa. Kami serahkan jemaat-Mu yang ada hari ini bersama kami. Kalau kami rindu, minggu-minggu ke depan kami akan mempersiapkan diri untuk aksi peduli kami lagi kepada saudara-saudara kami yang berkekurangan, yang terimbas daripada virus corona. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami minta jemaat ini Tuhan, teguhkan imannya, kuatkan semuanya, sehat di dalam penjagaan Tuhan semuanya. Lindungi Bapa. Dan kami berdoa, setiap kebutuhan-kebutuhan kami, Tuhan cukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur. Kami percaya anugerah-Mu tetap mengalir dan selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami akhiri ibadah kami hari ini Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami. Angkat kedua belah tangan saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih Yesus Kristus serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus akan selalu bersama denganmu dan bersama dengan engkau senantiasa dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan bersama kita katakan amin.